wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Sujati Suendi, NIM 31219259. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya, saya akan membacakan pokok-pokok bahasan. Yang pertama, menjelaskan mengenai macam-macam teori pandangan klasik. Yang kedua, menjelaskan apa itu investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Invest. Yang ketiga, tujuan perusahaan melakukan FDI. Yang keempat, hubungan ekonomi politik dan perdagangan internasional. Yang kelima, menjelaskan apa itu kebijakan internasional. Yang keenam, tujuan adanya perdagangan internasional. Teori pandangan klasik yang pertama yaitu teori merkantilisme, yaitu paham yang mengajarkan bahwa kemakmuran perekonomian suatu negara dengan memaksimalkan surplus perdagangan. Adapun prinsip dari teori merkantilisme, yaitu mencari logam mulia sebanyak-banyaknya. Tujuan adalah pembentukan negara nasional yang kuat dan penumpukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Yang kedua, mengusahakan neraca perdagangan aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah memperoleh tambahan logam mulia. Yang ketiga, memperoleh daerah jajahan. Yang keempat, membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadifa Puspayu Pratiwi. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh rekan saya tentang teori perdagangan klasik. Teori yang selanjutnya adalah teori keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Berdasarkan pada pembagian kerja internasional yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi produksi dalam menghasilkan suatu barang, terdapat 3 prinsip. Yang pertama, kemampuan negara untuk mengembangkan produksi melalui perdagangan. Yang kedua, macam keuntungan ada 2, yaitu karena ilmiah dan teknologi. Yang ketiga, dalam perdagangan, masing-masing negara akan mengadakan spesialisasi kerja pada produksi yang mempunyai keuntungan mutlak, yaitu jam kerja per hari yang paling kecil. Yang selanjutnya adalah teori modern. Terdapat 3 teori modern. Yang pertama, teori permintaan timbal balik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill, yang berisi suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang dimiliki komparatif advance terbesar dan mengimpor barang komparatif disadvance. Yang kedua adalah teori Hecker-Ohlin, yaitu teori proporsi faktor produksi, yang menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Yang terakhir adalah teori investasi internasional, yang berisi teori keunggulan mutlak, ketidaksempurnaan pasar, faktor-faktor finansial, siklus hidup produk, investasi silang, dan teori internasional. Yang selanjutnya yaitu investasi langsung luar negeri atau Foreign Direct Invest (FDI) merupakan elemen kunci dalam integrasi ekonomi internasional. Menurut Krugman 1994, FDI adalah arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan memperluas perusahaannya di negara lain. Nah, tujuan dari perusahaan asing melakukan FDI adalah mencari sumber daya. Nah, setelah mencari sumber daya, kemudian mencari pasar. Nah, setelah mencari pasar, kemudian mencari aset strategi. Nah, setelah mencari aset strategi, kemudian mencari keamanan politis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, ekonomi politik dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan politik di negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kebijakan ekspor-impor sebuah negara seringkali dipengaruhi bukan saja karena motif ekonomi, akan tetapi juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik di sebuah negara. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah.
Kebijakan perdagangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas, merupakan kebijakan perdagangan yang mengadakan kebebasan dalam hal perdagangan dan menghilangkan seluruh rintangan yang bisa menghalangi jalannya produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang kedua, kebijakan perdagangan proteksionis, yaitu sebuah kebijakan perdagangan yang bertujuan untuk melindungi produk-produk asing yang beredar dalam negeri. Cukup sekian presentasi dari Regi Juniarti, selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jurahman, saya sebagai anggota kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Regi Juniarti. Tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional yang pertama, ada otarki, yaitu jalan untuk menghindar pengaruh dari negara lain, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan sebagainya. Yang kedua, ada proteksi, yaitu untuk melindungi seluruh industri yang sedang mengalami perkembangan atau sedang tumbuh dan melindungi perusahaan baru. Yang ketiga, ada kesejahteraan, yaitu untuk memperoleh keuntungan maksimal dari spesialisasi terjadinya produk dan meningkatnya tingkat konsumsi di suatu negara. Yang keempat, ada neraca keseimbangan pembayaran, yaitu pada dasarnya kebijakan ekonomi internasional itu akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran juga. Yang kelima, ada pembangunan ekonomi, yaitu ketika suatu negara mengalami pembangunan ekonomi yang baik, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat itu akan terjamin. Yang keenam, yaitu untuk menekan jumlah barang impor yang tidak perlu dibutuhkan. Yang ketujuh, yaitu untuk melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri dalam pembuka terkhusus pada industri yang masih dalam masa awal perjalanan belum tutup. Yang kedelapan, memperbanyak ekspor. Sekian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fikri Adiansa. Kesimpulan bahwa setelah mempelajari teori-teori perdagangan internasional, yaitu teori perdagangan klasik yang terdiri dari teori merkantilisme dan teori keuntungan mutlak, dan teori modern yang terdiri dari teori permintaan timbal balik John Stuart Mill, teori Hecker-Ahlin, teori proporsi faktor produksi, dan teori investasi internasional dijadikan sebagai pedoman dan arah agar suatu negara menjadi semakin kuat dan kaya dalam memperbanyak ekspor dengan produk yang berkualitas dan sedikit impor. Tujuan perusahaan melakukan investasi langsung luar negeri, foreign direct invest atau FDI, sebagai arus modal internasional di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Kebijakan ekspor impor suatu negara seringkali dipengaruhi bukan saja karena motif ekonomi, akan tetapi dipengaruhi oleh situasi kondisi politik sebuah negara. Tujuan adanya kebijakan perdagangan internasional sebagai langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.